Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung kini telah kembali mengisi layar televisi sejak beberapa bulan belakangan. Sebelumnya, komedian berusia 56 tahun ini sempat vakum lantaran harus menjalani persidangan dan rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kembalinya komedian yang pernah tergabung dengan grup lawak Sri Mulat ini disambut gembira rekan-rekan sesama komedian seperti Sule, Andre Taulani, dan sejumlah artis lainnya. Bagi komedian yang melejit namanya sejak bergabung dalam sinetron Dul Anak Betawi ini, mengkonsumsi narkoba adalah tindakan terbodoh yang pernah dialaminya sepanjang hidupnya. Pasalnya, saat itu hidupnya justru nyaman dan tidak punya masalah apapun. Aku kena narkoba, aku tuh bener-bener plus tidak punya masalah. Rumah tanggaku baik-baik aja. Ekonomiku baik-baik aja. Keluargaku baik-baik aja. Jadi tidak ada masalah. Memang kebodohan yang aku lakukan. Oh gitu. Setelah aku pakai narkoba, justru permasalahan itu datang terus. Jadi kayak orang yang memang otak kita dirusak bener. Jadi kayak kata sumpah, jadi bermasalah dengan rumah tangga, bermasalah dengan keluarga. Ada terus tiap hari itu pasti akan ribut sama suami. Kata cerai, kata sumpah serapah, yang aduh sama nyebut-nyebut nama-nama Allah, apa itu kayak gampang aja gitu loh ya. Itulah memang. Ini menegaskan bahwa memakan barang haram memang bisa menimbulkan petaka. Karena energi tubuh yang lahir dari makanan haram cenderung membawa pada maksiat dan hal-hal negatif. Imam Al-Ghazali pernah mengutip perkataan sahabat Sahal radhiyallahu anhu, bahwa siapa saja yang makan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, mau tidak mau. Artinya, sesuatu yang buruk memang hanya akan membawa keburukan. Sebagaimana sesuatu yang baik tidak mendatangkan kecuali yang baik pula. Maka jangan menganggap enteng makanan haram, apalagi membahayakan. Karena makanan haram bisa mendorong pada maksiat, menyebabkan tertolaknya amal, terhalangnya doa, dan membawa petaka di dunia dan di akhirat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menegaskan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Berkaca dari pengalaman pahitnya mengkonsumsi barang haram berupa narkoba, Nunung mengaku jera dan tidak ingin lagi terjerumus ke lubang yang sama. Ia sangat menyesali perbuatannya. Selain karena menganggap tindakannya itu bodoh dan sia-sia, juga karena telah mengecewakan keluarga, terutama mendiang ibunya. Kasus narkoba yang pernah menjeratnya tahun 2018 lalu juga membuat Dawiyah Zaida memetik pelajaran berharga. Putri legenda dangdut Elvi Sukaisih ini mengaku kasus tersebut merupakan momen yang paling menyakitkan baginya. Maksudnya yang paling nyakitin buat aku juga sih, maksudnya pukulan juga buat aku karena sebenarnya itu sesuatu hal yang aku nggak sengaja gitu loh. Saat itu aku cuman ya mungkin aku salah bergaul. Pada saat itu teman-teman aku pada kurus pakai narkoba gitu ya. And then aku cuma pengen kayak gitu karena kan dari kecil mama selalu pengen aku kurus gitu kan. Aku berpikir aku bisa jadi seperti yang mama pengen. Tapi ternyata pada saat sudah kurus ternyata nggak cuma sekedar berhenti di situ gitu loh. Tapi untuk lepas dari hal itu kan bukan sesuatu hal yang mudah kejebak gitu ya. Akhirnya ketika kejebak kayak begitu ya udah gitu. Mungkin jalan satu-satunya Allah menyelamatkan aku kembali adalah dengan cara seperti itu. Niat hati ingin memenuhi keinginan sang ibu untuk menjadi kurus, Dawiyah malah terjebak di pusaran narkoba dan tak bisa keluar begitu saja. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa perbuatannya itu justru telah menghancurkan hati ibunya. Ya itu juga laporan yang aku dengar waktu itu, mama tuh cuma ditikar sembayangan, cuman yang teriak-teriak gitu, ya Allah Dawiyah gitu. Maksudnya di situ ya aku ngerasa, aku tahu sih aku menghancurkan dia banget gitu. Tapi itulah seorang ibu juga yang apapun yang terjadi, ibu nggak ada yang makan anaknya, ibu selalu cinta sama anaknya. Dia terima aku kembali, dia support aku untuk bisa keluar dari itu semua gitu. Dan itulah orang tua.
Fitrahnya selalu mencintai anak-anaknya, sekalipun kecewa dan marah terhadap kelakuan anaknya, orang tua akan berusaha sebisa mungkin membimbing sang anak kembali pada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surah At-Tahrim ayat 6.